Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang identasi, percabangan, terus perulangan, for, dan while. Kita akan masuk ke identasi. Apa itu identasi? Identasi adalah lakukan kode yang menjorok lebih jauh ke sebelah kanan dengan menggunakan spasi atau tab. Hal ini bermaksud untuk memisahkan antara blok program dengan blok program yang lain. Maksud dari identasi ini itu adalah pengganti kurung kurawal kalau kalian pernah memakai Java atau C. Nah, kalian tahu kan kalau kurung kurawal itu akan memisahkan blok program satu dengan blok program yang lain. Contoh, ketika kalian menggunakan perintah for, di bagian akhir ada kurung kurawal nih. Nah, di Python itu nggak ada kurung kurawal. Makanya digantilah dengan sebuah identasi. Ini contohnya identasi kayak gini nih. Identasi yang normal, dia tidak ada space di bagian kiri sintaks ini. Nah, dia akan langsung mepet dengan si text editornya. Nah, identasi yang salah, dia tidak dia memberikan sebuah tab atau sebuah spasi antara paling kiri text editor dengan si sintaksnya. Makanya dia muncul sebuah garis-garis keriting merah kayak gini. Nah, itu artinya salah. Nah, kapan sih identasi di Python itu akan dipakai? Identasi akan dipakai ketika kalian menggunakan perintah if, else, for, while, def, class, dan lain-lain. Gitu. Nah, nanti kita akan menggunakan nih si identasi ini. Kita akan implementasikan. Oke, ini adalah percabangan di Python. Di Python hanya ada satu percabangan, yaitu if, elif, dan else. Nah, percabangan bertujuan untuk menjalankan sebuah program dengan kondisi tertentu. Misal, saya mau program ini dijalankan ketika variabel A kurang dari 5. Atau ini contohnya. Saya mau program ini dijalankan ketika 1 itu kurang dari 2. Nah, dengan titik 2 di belakangnya, itu menandakan bahwa itu adalah akhir dari kondisinya. Kemudian gunakan identasi di sini. Oke. Seperti yang tadi sudah saya ajarkan, identasi itu apa. Nah, terus kita running. Benar dong, 1 kurang dari 2. Maka perintah di bawahnya akan dijalankan. Nah, kita sekarang akan mempelajari nih atau mengenal identasi dengan perintah if. Nah, kita akan mempelajari identasi. Nah, jadi gunanya identasi di sini itu untuk memisahkan yang ini dan yang ini gitu. Nah, perintah di dalam if ini atau print ini itu akan dijalankan jika if-nya itu bernilai benar atau if-nya itu bernilai true. Sedangkan perintah print ini di luar if, dia akan selalu dijalankan meskipun if-nya itu bernilai true atau bernilai false. Contoh ya, contoh if-nya ada bernilai false gitu. Bernilai false. Nah, ini kan dia bernilai false nih. 1 lebih dari 2 itu nggak mungkin kan. Oke, coba kita jalankan ya. Yang keluar, ini di luar if gitu. Nah, kalau misalnya dia bernilai true lagi, maka dua-duanya akan dijalankan. Ini di dalam if, ini di luar if. Nah, itulah gunanya identasi, untuk memisahkan blok program satu dengan blok program yang lain. Nah, jadi dapat dilihat, ini itu berada di dalam if, dan yang ini berada di luar if. Gitu. Nah, ini blok program if, ini blok program di luar if. Nah, itulah gunanya identasi. Di if elif itu berarti kita mempunyai dua kondisi pada program. Nah, kondisinya seperti ini. Saya mendeklarasikan A sama dengan 1. Jika A lebih dari 12, maka print kondisi 1 adalah benar. Namun jika 12 lebih dari A atau A kurang dari 12, maka tampilkan kondisi 1 salah. Nah, kira-kira yang mana nih yang bakal ditampilkan gitu kan? Nah, yang benar adalah yang kondisi 1 salah. Kenapa ya? Karena A-nya 1. Gitu. Nah, kan nggak mungkin 1 lebih dari 12, berarti salah dong. Nah, berarti yang kondisi pertama nggak akan dijalankan. Dia akan lari ke kondisi yang di bawahnya jika ada ya. Tapi kalau nggak ada, ya udah berarti di skip aja kondisi yang pertama. Si perintah if yang pertama. Nah, kemudian lari nih ke elif. Karena ada elif, dia akan lari ke elif. Terus dicek nih kondisinya.
apakah 12 lebih besar dari A gitu kan. A-nya kan 1. 12 lebih besar dari 1. Oh ya benar, berarti jalanin nih perintah di bawahnya. Perintah di bawahnya adalah tolong tampilkan kondisi 1 salah. Gitu. Jangan lupa tambahin titik 2 dan indentasi. Oke. Jadi indentasi itu digunain ya jika sebuah perintah itu ada titik 2 di bagian akhirnya. Ternyata di perintah percabangan atau di if ini itu kita bisa melakukan perbandingan kondisi menggunakan string atau menggunakan number. Nah, di sini nah contohnya. Misal kita memakai inputan user ya di sini. B, input, apakah kamu mau kembali ke menu yes or no? Nah, berarti kan pilihannya dua nih. Ada ya, ada tidak. Oke, jika inputan user sama dengan y besar, tampilkan kondisi 1 terpenuhi. Tapi jika pilihan user bernilai sama dengan n besar, maka tampilkan kondisi 2 terpenuhi. Namun jika di luar y besar dan n besar, maka semua kondisi salah. Gitu. Oke, coba kita running ya. Nah, misalkan saya pilih y besar. Nah, selamat, kondisi 1 terpenuhi. Bagaimana kalau saya pilih n besar? Kondisi 2 yang terpenuhi. Gitu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya saya pilih y kecil? Nah, kondisinya salah. Kenapa? Karena y besar sama y kecil itu berbeda. Jadi, gimana caranya biar dia bisa menerima y kecil sama n kecil juga di sini? Gitu. Karena kan kita biasanya maunya, wah ini kalau misalnya user masukin y kecil atau kecil gimana nih, nanti bakal error gitu kan, akan terjadi bug. Kalian bisa nambahkan di sini or atau variabel b sama dengan y kecil gitu. Di sini juga or atau variabel b sama dengan n kecil. Nah, sini jika saya jalankan y kecil, maka akan yang tadinya semua kondisi salah akan menjadi kondisi 1 terpenuhi gitu. Atau kalau misalnya ini huruf ya, kalau untuk huruf kalian bisa tambahin dot upper di sini. Nah, ini artinya apapun yang diinput dengan user akan menjadi huruf besar. Y kecil, kondisi 1 terpenuhi. Nah, itu fungsinya dot upper. Jadi apapun yang user input itu akan menjadi huruf besar. Oke, kita langsung ke for aja ya. Nah, ternyata for ini itu dibagi jadi dua. Tipenya apa aja? Ada for dengan in aja atau for dengan in range. Nah, bedanya di mana? Kalau for dengan in aja, itu perintah ini nggak bisa menerima parameter berupa number, berupa angka. Selain angka mereka bisa, tapi mereka nggak bisa kalau parameternya angka. Contohnya gimana? Contohnya gini. Oke, ini penggunaan for in ya. Di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel A itu dengan list, dengan isi list kayak gini. Nah, di sini bagusnya si for in ini dia bisa mengeluarkan si variabel A ini itu dengan langsung gitu tanpa kita panggil si A-nya satu-satu. Gitu kan kalian kemarin sudah belajar list nih. Nah, kalau mau manggil list kan dia harus A kurung siku terus indeksnya. Nah, kalau pakai perulangan for in itu nggak usah. Kalian cukup panggil aja si variabel setelah si for ini gitu kan. Ya, jadi bacanya gini. Untuk variabel i di dalam A, maka tampilkan nama isi dari variabel i. Nah, isi dari variabel i ini apa? Jadi isi dari variabel i ini itu adalah indeks yang ada di A gitu. Misalkan, kan perulangan kan dia akan mulai dari 0. 0, 1 sampai banyaknya data di dalam A ini. Nah, jadi si i ini dia akan mengambil indeks pertama, indeks ke 0. Terus masuk lagi ke indeks pertama gitu. Terus ngulang terus sampai data di A habis. Nah, kalian cukup memanggil si i-nya aja. Jadi kalian nggak usah manggil a-nya gitu kan. Ini lebih fleksibel. Jadi kalian nggak usah capek-capek kayak a terus gini kan, terus indeks ke 0. Nah, nggak usah. Kalian cukup panggil i aja.
gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, for in ini juga bisa untuk mengeluarkan string. Ya, string itu di Python bisa jadi array juga, jadi dia bisa untuk memanggil string. Jadinya gimana? Jadinya seperti ini. Dia akan terpisah H, A, L, L, O gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan penggunaan perintah for in range. Untuk penggunaan perintah for in range, jadi for in range ini itu bisa untuk semua tipe data. Mau itu tuple, list, dictionary, atau oke dictionary kayaknya enggak ya. Mau itu for, mau itu number, list, atau array, atau string itu bisa. Nah, contohnya di sini saya pakai angka dulu ya. Nah, jadi untuk i di dalam lingkup 10, oke, coba kita running, dia akan keluar 10 angka. Tapi dimulai dari 0. Ternyata for in range ini itu sebenarnya mempunyai 3 parameter di dalamnya. Nah, parameter yang pertama itu bertujuan untuk memberitahu mau dimulai dari mana perulangannya. Angka awalnya tuh mau apa gitu. Nah, di sini saya angka awalnya maunya 2. Parameter yang kedua itu mau sampai berapa perulangannya. Nah, 2 sampai ke angka 21. Berarti sebanyak kurang lebih 19 atau 18 perulangan. Dan kemudian parameter yang ketiga itu mau loncat-loncat enggak angkanya gitu. Oke. Kalau misalnya mau loncat-loncat bisa ditambahin koma, terus mau berapa banyak loncatan angkanya. Oke, kita coba running aja. Oke, saya clear screen dulu. Nah, jadi bisa kalian lihat nih. Angka awalnya itu 2, kemudian dia akan sampai kurang dari 21, gitu kan. Jadi, mau nyampe berapa perulangannya gitu, mau nyampe berapa angkanya. Saya mau angkanya kurang dari 21, maka akan berhenti di 20. Gitu. Kemudian, nah, ini saya mau angkanya loncat-loncat nih. Misalkan dari 2. Nah, kan ini tiba-tiba ke 5 nih. Nah, dari 2 ke 5 kan berarti kan dia selisih 3 gitu. 5 ke 8 juga selisih 3. Nah, di Python bisa seperti itu. Kalau misalnya kalian mau angkanya nggak loncat-loncat atau normal, tinggal kalian hapus aja yang koma 3-nya. Oke, kita coba ya. Saya hapus. Nah, dia akan seperti ini. Berurut 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian cuma pakai satu parameter, berarti itu menandakan bahwa mau seberapa banyak perulangan yang terjadi. Cuman kalau misalnya pakai 2 parameter, berarti itu menandakan bahwa mau dari mana perulangannya mulai, terus sampai mana perulangannya selesai gitu. Nah, kalau pakai 3 parameter, berarti mau dari mana perulangannya mulai, sampai mana, terus mau loncat-loncat enggak nih angkanya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengeluarkan data array dengan angka. Nah, di sini ada sedikit perintah tambahan, yaitu len. Gunanya len di sini adalah untuk mengetahui seberapa banyak data dalam array, dalam angka ya, array ini. Nah, jadi di sini adalah bagaimana caranya si list ini, kan A ini list ya, itu bisa dipakai di in range. Nah, caranya adalah kalian menggunakan len. Gitu. Nah, jadi seperti ini. Kita print dulu ya len A-nya, biar kalian ngerti. Oke, kita running. Nah, dapat dilihat nih, len A-nya itu adalah 6. Nah, berarti bener ya. Dia ada 6 data. Ada 1, ada Syahrul, Rina, 2, Rani 3, Ami 4, Imam 5, Prasojo 6. Bener, datanya ada 6, terus kita keluarin nih dia. Oke. Nah, while di sini itu berbeda dengan for. Kalau for, dia kan perulangannya tuh sudah pasti, nggak bisa diubah. Jadi sudah terurut. Jadi sudah disesuaikan lah kalau for itu. Misal kalian mau ngulang sebanyak ini, ya udah ngulangnya sebanyak itu aja
Nah, kalau di while itu enggak. Kalau di while itu bisa diubah-ubah perulangannya. Jadi while ini bisa dikatakan untuk perulangan yang unlimited looping gitu. Bisa digunakan untuk unlimited loop. Oke, di sini saya mempunyai variabel i sama dengan 0. Nah, di sini saya punya perintah nih while nih. While i kurang dari 5. Oke, bacanya gini. Ketika variabel i kurang dari 5, maka jalankan perintah di bawahnya. Gitu. Nah, true dong, variabel i itu kan sama dengan 0. Maka perintahnya akan dijalankan nih yang bawahnya nih. Maka kita jalankan. Nah, maka akan keluar seperti ini nih. Perulangan ke 0, perulangan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Nah, kenapa i-nya itu nambah terus? Karena saya nambahkan perintah ini. Plus sama dengan 1. Jika nggak ada perintah ini, apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi unlimited looping. Perulangan ke 0 terus sampai bawah. Gitu. Oke? Makanya perintah increment-decrement itu penting. Kalau misalkan pakai while dan tidak ingin terjadi unlimited looping. Nah, di perintah perulangan itu ada yang namanya break, continue, dan pass. Gitu. Gunanya break, continue, atau pass itu apa? Jika variabel kita pakai jika makanya biar kelihatan bedanya di mana gitu. Oke, sini jika variabel i itu bernilai 2 atau variabel i bernilai 3, maka perintah di bawah ini nggak akan dijalankan. Ini akan di skip. Gitu. Tapi jika di luar ini, maka perintah di bawahnya tetap akan dijalankan. Coba ya. Oke, sorry, belum saya set ternyata. Kita tulis ya. Oke, kita coba jalankan ya. Perulangan ke 0. Perulangan ke 0, dicek di sini. Perulangan ke 0 masuk ke sini, terus masuk ke sini. Berarti jadi 1. I-nya jadi 1. I-nya nambah. Nah, kemudian masuk ke sini. Apakah I sama dengan 2? Enggak, karena I-nya 1. Atau I sama 3? Enggak, I-nya juga 1. Berarti false gitu kan. Perintah di bawahnya akan dijalankan. Yang akan dijalankan adalah perintah yang ini. Ini akan di skip. Koma I. I-nya kan 1. Oke, ini akan di skip 1. Kemudian lanjut nih, perulangan ke atasnya. Set. Ya. Masih true soalnya I-nya kan masih 1. Perulangan ke 1. Masuk ke sini. I-nya jadi 2. Masuk ke sini. Apakah I sama dengan 2? Iya, I sama dengan 2. Maka continue. Yang ini nggak akan dijalankan. Nih, dapat dilihat. Ini akan di skip 2, nggak ada. Dan ini akan di skip 3 juga nggak ada. Oke? Nah, continue itu gunanya untuk itu. Jadi dia akan membalikkan lagi ke si while-nya. Ini. Bagaimana dengan break? Kalau break itu artinya dia akan berhenti, akan selesai perulangannya. Coba kita klik screen. Kita play. Nah, jadi dia perulangannya akan berhenti ketika si I ini sama dengan 2. Bedanya continue sama break itu tadi. Jadi kalau continue itu perintah perulangannya masih dijalankan sampai si I-nya 5. Sampai si I-nya itu kurang dari 5. Sedangkan kalau break itu akan diselesaikan perintah perulangannya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk hari ini karena cukup banyak juga ya materinya. Saya mohon maaf nih jadi panjang videonya. Bisa kalian skip aja sih kalau misalnya saya ngobrolnya terlalu rinci ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan aja di Gmeet. Nanti kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk program activity, saya harap kalian bisa membuat program seperti ini ya. Jadi, buatlah 2 menu. Nah, menu yang pertamanya itu program grade nilai. Menu yang keduanya itu program mengeluarkan data array. Gitu. Nah, jadi untuk menu ke-1 kan program grade nih. Itu terdapat 2 nilai nih. Nilai UTS dan nilai UAS. Nah, terus nanti nilai UTS dan UAS-nya ini akan kita rata-ratakan dengan ketentuan rata-rata nilai Gundar. Yaitu UTS-nya kalian kali 70% ditambah dengan UAS-nya kalian kali dengan 30%. Gitu. Nah, terus nanti jika nilai rata-ratanya itu
antara 90 sampai 100, maka cetak Anda mendapat grade A. Nah, jika 80 sampai 89, cetak Anda mendapat grade B. Terus selanjutnya, dan jika nilai rata-ratanya kurang dari 60, maka cetak grade E. Gitu. Nah, kemudian untuk program yang kedua, saya mau kalian buat sebuah array dengan isi 5 nama bebas, tapi harus ada nama kalian. Nah, kemudian nanti si datanya tersebut akan dikeluarkan dengan perulangan. Nah, perulangan ini saya kasih bebas, mau perulangan itu pakai for, mau pakai while, nah itu terserah, yang penting pakai perulangan. Oke? Oke, ini ada contoh outputnya ya. Program activity 2, menu. Menu 1 dan menu 2. Misalkan saya pilih menu 1. Nilai UTS-nya itu adalah 100. Dan nilai UAS-nya adalah 100. Maka selamat, Anda mendapatkan grade A dengan nilai 100. Gitu. Oh ya, ini saya buat kembali lagi ke menu ya. Kalau misalnya kalian mau membuat kembali lagi ke menu juga silahkan, saya bebaskan. Tapi kalau misalnya tidak juga nggak apa-apa. Oke, misal saya pilih menu satu lagi, kemudian saya pilih misalkan nilai UTS-nya 40, nilai UAS-nya 50. Nah, maka saya akan mendapat grade E dengan nilai 43. Gitu. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk program mengeluarkan data dengan array. Saya pilih 2, nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah isi seluruh datanya. Isi seluruh datanya. Ada Muhammad, Imam, Wiso, Farhan, Sri. Nah, di bawahnya, ini saya keluarkan secara satu-satu. Nah, menggunakan perulangan. Oke, saya harap kalian paham ya. Karena tadi kita juga udah belajar. Selamat mengerjakan.